Tadi Mas Abrang menyampaikan soal matinya kepakaran di medsos hari ini. Jadi pernah ngobrol saya sama Mas Abrang itu ketika Gus Mus membuat suatu status, kemudian itu soal agama, status Gus Mus itu dikomen, bahkan sampai dibully, sampai dinyinyir oleh orang yang tidak pernah ngaji setelah kita track statusnya. Tapi bobotnya itu gak ada yang berbeda. Di dalam medsos itu bobot status Gus Mus sebagai seorang yang alim, puluhan tahun mondok dan mengelola pondok pesantren sama dengan orang yang awam. Ini kan masalah. Karena tidak ada yang namanya penghargaan terhadap kealiman. Ya tadi matinya kepakaran. Nah, di era matinya kepakaran dan distrust kayak gini, santri kalau kemudian tidak mencoba untuk bangkit mengisi ruang-ruang publik yang masih kosong, ya akan seperti ini, bahkan bertambah parah. Maka ini menjadi tantangan. Jadi baksul masail yang dihasilkan oleh LBM ataupun oleh pondok-pondok pesantren itu harus semakin banyak, semakin dikeluarkan untuk dipublikasikan sehingga masyarakat awam jadi tahu. Sehingga ketika bertanya ke Mbah Google itu sudah ada isinya. Enggak kayak sekarang nyun sewu, kita bertanya membaca alladzina amanu, ketika kita bertanya ke Mbah Google itu nyun sewu. Tulisannya itu kalau yang orang awam membacanya bukan alladzina amanu, alladzina amanu. Loh iya, ini kan jadi masalah nih kalau orang yang lagi belajar baru mu'alaf membaca nyun sewu Pak Anasum, jamaahnya Pak Anasum tadi bertanya cara membaca Quran dengan bertanya ke Mbah Google. Ini akan jadi masalah baru ketika kita teman-teman santri ini kemudian tidak mencoba mengisi ruang publik yang hari ini begitu terbuka. Nah, ya memang yang namanya media sosial ya kam mim ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Ya sesuatu yang jauh akan menjadi dekat, tapi sesuatu yang dekat juga akan menjadi jauh. Ya mungkin Mas Sabrang bisa mengelaborasi di sisi itu Mas Sabrang. Kalau mau nyanyi lagi nanti Mas, sabar. Sebenarnya intinya sudah dikatakan sama Mas Bobi. Ini kita melihat sejarah perkembangan zaman ketika ada teknologi baru itu sangat susah dibendung. Nggak bisa kemudian kita menghilangkan teknologi baru karena biasanya teknologi baru itu membuat hidup lebih efisien. Yang tidak difikirkan adalah efek sampingnya. Ini sedunia yang bikin sosial media sendiri juga sudah mengakui. Yang bikin Instagram, itu salah satunya pendiri Instagram, itu nggak boleh anaknya pakai Instagram sampai umur 12 tahun. Yang bikin sendiri itu dia sudah tahu bahayanya. Dan ini yang Facebook sedang diserang habis-habisan sekitar 3 bulan terakhir ini. Kan ada penelitian yang mengatakan bahwa Facebook itu merusak mentalitas pemuda. Dan ini yang melakukan penelitian adalah Facebook sendiri. Tapi tidak dikeluarkan hasil penelitiannya. Itu penelitian tahun 2019. Salah satu pekerjanya kemudian keluar dari Facebook, membawa penelitian itu, terus disebarkan ke khalayak. Jadi Facebook diserang, kok bikin penelitian kayak gini kok nggak diumumkan tuh ini. Ini masyarakat sedunia itu remuk gara-gara itu. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah Myanmar. Jatuhnya Myanmar itu 1,5 tahun setelah Facebook masuk. Dan orang Myanmar taunya internet itu ya Facebook. Google aja nggak tahu. Pokoknya beli HP, taunya untuk mainan Facebook. Itu menghasilkan hoax, menghasilkan banyak misinformasi sehingga terjadi kudeta dalam waktu 1,5 tahun gara-gara masuk Facebook tersebut. Nah ini sebenarnya hal yang bisa punya potensi baik sangat besar, tapi sekarang potensi buruknya yang muncul. Hasil penelitian mengatakan informasi buruk lebih cepat menjalar 6 kali lipat di sosial media daripada informasi yang baik. Ini menghadapinya tidak mudah. Dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapi itu. Karena nggak mungkin, kalau Facebook ditutup sama negara ya pasti protes anak mudanya juga, pasti demo juga. Jadi ini juga tidak mudah menghadapinya. Mungkin itu Mas Bu.